kita bakal nge-review Honda All New BR-V. Dan ini yang tipe Prestige Honda Sensing. Jadi ini udah top of the line, udah yang punya Honda Sensing, tralala, trilili, pokoknya udah yang paling canggih lah. BR-V yang paling canggih. Dan ini karena keterbatasan di venue, jadi kita langsung di dalam mobil aja. Nah, kalau dari luar sih secara penampilan overall, menurut kami ini adalah salah satu LSUV dengan tampilan yang bisa kami bilang paling konservatif gitu. Jadi nggak yang neko-neko garis tajam lekuk sana sini kayak ya misalnya dua brand tetangga itu kan, kalau desainnya tuh bold gitu loh. Kalau kalau BR-V ini kayaknya lebih kalem gitu, lebih subtle. Jadi ya kalau desain kan memang selera ya. Nah, terus kalau misalnya kita lihat lampu depannya ini sudah pakai DRL full LED kecuali sen lampu-lampunya. Dan yang paling menonjol sih di spion sebelah kiri ya. Di spion sebelah kiri itu kita bisa dengan jelas melihat ada kamera tambahan untuk Honda Lane Watch. Nah, itu fungsinya untuk driver bisa mengecek ketika dia mau overtake lewat kiri atau dia mau pindah jalur ke kiri, apakah ada obstacle, apakah ada mobil lain, apakah ada motor, atau mungkin ada benda lain. Nah, terus kita lihat handle pintunya, ini sudah ada keyless ya. Tentunya harga segini kalau nggak keyless malu-maluin. Dan ini sudah separo touch, jadi kalau untuk buka pintu itu tinggal genggam aja handle pintunya, nanti dia bakal kebuka sendiri selama kita megang kuncinya tentunya. Nah, terus kalau kita lihat ke belakang lagi, ini garis kacanya itu cenderung lurus ya. Jadi ya memang desain yang paling subtle, yang paling low key gitulah. Terus kita ke belakang lagi, di belakang nggak terlalu banyak ini itu ya, cuma Honda, BR-V, Prestige. Dan bagian belakangnya ya menurut kami ya oke lah overall. Untuk lampu belakang yang pakai LED tuh hanya lampu senja dan lampu rem, sisanya masih pakai bohlam. Terus kita ke atas, kita lihat ada roof rail. Mudah-mudahan fungsional, kami nggak punya roof box jadi nggak bisa kami cobain langsung. Dan antenanya sudah model shark fin, jadi sudah menambah kesan, menambah estetika lah. Udah pakai shark fin, udah keren. Sekarang kita udah masuk ke bagian interior dan kesan pertamanya sih kalau misalnya kita ngelihat dari previewnya gitu, si Honda N7X konsep kalau nggak salah, kelihatannya keren ya. Cuma begitu udah nyampe, begitu ngelihat fisiknya langsung, ya menurut kami so-so sih. Nggak tahu kenapa menurut kami ini kayak bengkak kanan kiri gitu loh kesannya. Walaupun secara overall memang ya bagus sih, ditambahin material soft touch di depan sini, jadi menambah ya kemewahan sedikit lah. Karena yang punya soft touch di range harga segini, setahu kami Rush, terus abis itu mobil ini sama Expander dan Expander Cross ya, yang ada soft touch di sebelah sini nih. Terus kalau kita lihat dari atas dulu nih ya, ini yang paling kentara beda dengan brand-brand lainnya adalah dia pakai warna hitam buat roofnya, buat ceilingnya dia pakai warna hitam. Jadi ini buat harga 300 jutaan ini sangat mewah gitu kelihatannya. Jadi berasa kayak mini CR-V kali ya. Terus kita lihat ke atas, dia udah punya map light di sebelah kanan dan kiri. Sayang aja nggak ada tempat kacamata. Kemudian di sini ada sun visor. Sun visornya udah bagus ya. Di dalam ada vanity mirror, dan vanity mirrornya sudah ada lampunya. Kemudian kita lihat kaca spion tengah. Kaca spion tengahnya ini sudah day and night, belum elektrokromatik. Tapi siapa yang punya elektrokromatik di harga 300 juta? Nggak ada. Kemudian di belakangnya, ini dia yang bikin dia spesial dari yang lain. Kenapa? Itu dia modul Honda Sensing. Honda Sensing di BR-V ini memang masih ngandelin kamera. Dia belum pakai sensor radar kayak di mobil-mobil yang lebih mahal. Cuma menurut kami ini sudah sangat lebih dari cukup. Dan Honda Sensingnya ini mencakup adaptive cruise control, lane keep assist di atas 72 km per jam, ya, dan intinya bisa ngerem sendiri dan bisa menghindarkan dari keluar jalur, dan dia bisa ngasih tahu kalau misalnya kita macet dan mobil di depan udah bergerak. Jadi ya lumayan canggih.
Kemudian kita lihat instrumen clusternya ini ya seenggaknya MID-nya berwarna jadi ya ini bagus lah. Dan dia ya Optitron lah ya, karena sebenarnya Optitron itu kan trademarknya Toyota gitu. Jadi ya speedometernya on terus, nah lampunya on terus, jadi secara estetika bagus. Dan ini MID-nya kenapa ya, nggak tahu, kalau menurut kami ini tidak colorful, ini membosankan gitu, hitam putih, abu-abu. Sekalinya ada warna itu warna hijau di bagian Honda Sensing dan warna merah di bensin posisi low. Jadi ya kita expect ada warna sedikit lah, kayak misalnya mungkin Innova kali ya. Innova kan suka ada biru-birunya tuh kalau nyala eco mode. Nah ya kayak gitulah. Walaupun sebenarnya ini udah lebih dari cukup sih, ini udah oke banget. Kemudian setirnya ini mainan jempolnya banyak, di sebelah kiri buat pengaturan audio, di sebelah kanan buat pengaturan MID dan cruise control. Kemudian ada ini juga, ini tombol buat nyalain lane keeping assist. Jadi ketika ini nyala dan speed di atas 72 km per jam dan cruise control nyala, mobil ini bakal bisa nyetir sendiri. Jadi mantep. Cuma sayangnya kita nggak bisa nyobain di tol ya, dan di sini pun lahan uji cobanya terbatas, kita nggak bisa kenceng-kenceng banget di sini. Kemudian di belakang ada tuas wiper dan tuas lampu. Tuas wipernya ini sedikit mengecewakan karena intermittennya nggak bisa diatur intervalnya, tapi dikompensasi dengan lampu mobil yang sudah ada settingan autonya. Jadi ini wow. Kemudian ada pencetatan Honda Lane Watch di sini. Jadi kalau misalnya kita nggak ngesen kiri pun, kalau misalnya kita perlu Honda Lane Watch, kita tinggal pencet dan dia bakal muncul sendiri di layar. Dan ya useful sekali. Launch time-nya itu cepet loh, nggak sampai 1 detik, paling setengah detik. Kemudian kalau kita ke kanan bawah, di sini ada 3 pencetan kosong, sayang sekali. Kemudian di kanan ada shortcut buat ke settingan Honda Sensing di kanan atas. Dan di bawahnya tombol untuk mematikan traction control, vehicle stability control. Kemudian kita lihat head unitnya. Head unitnya ini sudah model yang in-dash, rata, udah nggak floating lagi, alhamdulillah. Kemudian dia udah bisa Android Auto, bisa Apple CarPlay juga, dia bisa Bluetooth, radio, tapi nggak ada CD. Ya siapa yang pakai CD juga sih ya, walaupun kita juga masih suka pakai CD. Dan di bawahnya ada port USB ya, port USB-nya ada 2, jadi satu buat connect ke HP, satu buat charging biasa. Kayaknya bisa USB juga sih, cuma kita nggak punya USB isi lagu, jadi kita nggak bisa cobain. Kemudian di bawahnya ada panel AC. Panel AC-nya ini sudah climate control, kutip, karena dia nggak punya heater, jadi ya di sini maksimum temperaturnya itu di 28, dan di 28 ini dingin. Ya, di 28 ini dingin. Nggak tahu kenapa climate control yang kayak gini tuh apa ya, agak-agak aneh gitu kalau menurut saya pribadi ya. Kalau menurut Anda oke ya nggak apa-apa. Cuma lucu aja, 28 tuh harusnya kan udah mulai agak-agak anget gitu. Ini dingin. Jadi ya udah, kita balik ke 24 aja. Kemudian untuk pengaturan arah AC hanya ada 2 ya, hanya depan doang sama depan plus kaki. Nggak ada di fogger depan, nggak ada di fogger belakang. Tapi yang penting punya AC kaki. Kemudian ada pencetan Max Cool, ini berasa naik apa ya yang ada pencetan Max Cool? Brio apa ya kalau nggak salah. Ya pokoknya itu dah. Kemudian kita ke bawah lagi, ada power outlet 12 volt sama port USB tadi. Kemudian di bawahnya itu ada utility pocket kali ya. Jadi kita ya bisa naruh apa aja lah di situ. Kemudian di depannya sedikit, kita maju sedikit, itu ada cup holder 2 buah. Jadi kita bisa naruh minuman. Ya namanya juga cup holder kan. Kemudian kita bergerak ke belakang. Nah ini menurut kami gimana ya? Kayaknya bisa dioptimalkan ini penggunaan center console-nya ini, karena di tengah nih langsung transmisi, dan ini kayak mengkonsumsi space-nya ini banyak banget, dan di belakangnya langsung rem tangan. Ini gede banget ini mungkin bisa dioptimalin jadi mungkin kayak holder HP atau apa di samping kiri kanan rem tangan ini. Jadi ya
cukup disayangkan, mestinya ada space yang bisa dioptimalkan. Kemudian di belakangnya ada center console yang dia dibukanya naik turun ya, bukan digeser. Dan ini lumayan empuk, tapi sayang nggak bisa dimaju mundurin, jadi ya kita stuck di satu posisi. Ngomongin maju mundur, setirnya ini juga udah tilt dan teleskopik, jadi menambah tingkat ergonomi, dan kursinya pun sudah bisa naik turun juga di sisi driver, jadi ya standar lah dan ya bagus. Kita lihat di door trim pintu pengemudi, ini di atas nggak ada soft touch apa-apa. Soft touchnya cuma di bagian yang kesentuh sama tangan, kayak di sini, di siku dia ada soft touch, dan di atasnya juga ada soft touch sedikit, dan ya that's about it gitu. Kemudian di bagian depan pencatan-pencatan ini ada untuk kaca spion kanan kiri dan untuk electric foldingnya. Kemudian ada ya arrangement standar, kaca power window auto hanya di driver, to be expected. Kurang lebih itu aja sih dari bangku depan, sama mungkin sedikit punya komentar tentang headrest ini. Headrestnya itu bentuknya lucu. Apa ya, dia mungil tapi berasa cukup mahal gitu loh, bukan berasa kayak headrest murahan. Jadi ya ini lucu ini, kenapa brand lain nggak melakukan ini. Dan kalau di sender kepala pun cukup nyaman, jadi ya kami no complain sih tentang ini. Dan joknya pun lumayan menyerap, joknya lumayan menggenggam gitu. Apa sih bahasa bagusnya? Bener Mencengkeram apa ya? Ya pokoknya tubuh kita berasa ditopang sama joknya dengan baik, jok depan ya. Kemudian ya udah sih itu aja sih. Mungkin sekarang kita bisa lihat ke belakang. Oke, nah sekarang kita ada di kursi belakang dari Honda All New BR-V Prestige Honda Sensing ini. Nggak tahu kenapa kami suka nyebutin nama panjangnya, lucu. Kita pakai seat belt dulu, ya nggak apa-apa lah sambil mobilnya jalan. Ini yang bukan center yang mana nih? Ini. Seat belt guys, karena seat belt itu primary safety device. Sedikit public service announcement. Dan first impressionnya sebenarnya sih lumayan lega ya. Cuma ini kan kursi penumpang depan ini dimajuin mentok, mungkin kita bisa mundurin sedikit. Oke, dah setara dengan posisi driver. Ini menurut kami masih lumayan lega. Masih ada banyak space di bawah. Ini sekitar 1 jengkal 3 jari. Jengkal saya itu mungkin sekitar 25 cm lebih. Dan ada seat pocket di sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan yang lucunya, di sebelah kiri ini seat pocketnya tuh ada pocketnya lagi. Jadi di dalam pocket sini ada pocket tambahan. Ukurannya sih kecil ya, kami nggak tahu. Ini kayaknya kalau HP nggak muat kali ya. Coba ya, ini HP yang lagi kita pakai buat recording, apakah masuk di situ? Ya mungkin sekedar buat naruh HP sih ya. Ada HP-nya kita taruh sini aja. Copot ininya. Dah. Ya. Oke, cukup convenient buat naruh HP sih. Jadi HP-nya nempel sama kursi depan. Dan di bawah sini ada power outlet 12 volt. Jadi kalau misalnya mau nambahin USB charger buat di belakang itu sangat memungkinkan. Cuma sayangnya cup holder itu cuma ada di pintu. Walaupun di pintunya cup holdernya ukurannya ya medium lah, lumayan besar, dan ada door pocketnya juga. Dan kalau kita lihat di tengah, di sini ada armrest. Armrestnya ini terpisah dari jok tengah, jadi bukan jok tengah yang dilipat. Armrestnya kecil, walaupun kecil dia cukup menopang, tapi nggak sampai depan. Jadi dari pergelangan tangan ke depan itu agak gantung, tapi nggak apa-apa. Dan nggak ada cup holder gitu. Misalnya di sini ada cup holder kayak di Innova gitu, tapi di sini nggak ada. Cuma ya nggak apa-apa lah, cup holder seenggaknya ada di pintu kanan dan pintu kiri. Kemudian di atas sini ada AC double blower ini yang warnanya pun hitam juga, senada dengan warna plafonnya yang hitam. Cuma kenapa ya kok saya ngelihat
AC double blower kayak gini warnanya hitam tuh malah jadi kesannya murah gitu, walaupun ya memang untuk senada sih, cuma ini personal preference ya. Kalau misalnya pendapat kalian beda ya nggak masalah, ini namanya juga pendapat kan. Untuk kenyamanan ya kursinya cenderung flat sih ya, cenderung flat, nggak ada lekukan apa-apa. Senderannya pun cenderung flat, cuma ada lekukan-lekukan kulit ala-ala yang di sebelah sini, dan bisa reclining sedikit. Jadi ya kalau untuk jalan jauh ya lumayan lah. Dan headrestnya ini bisa diatur juga, walaupun kelihatannya cuma bisa diatur satu step sebelum headrestnya copot. Aduh, ini ya cuma bisa diatur satu step headrestnya, cuma nggak masalah, ini cukup membantu. Dan di tengah juga udah ada headrest, jadi 1, 2, 3 ada headrestnya, dan seatbelt tengah pun sudah seatbelt 3 titik ya. Jadi nah ini dia untuk seatbelt tengah, jadi ya secara safety oke. Dan karena ini mobil 7-seater, sekarang kita coba masuk ke bangku baris ketiga. Oke, sekarang kita ada di bangku baris ketiga dari Honda BR-V ini. Dan first impression kami, 1, masuknya gampang pakai one touch tumble. 2, ini lega. Ini bahkan posisi bangku baris kedua di paling belakang, dan ini lega loh. Walaupun ya lutut nempel dan paha nggak ketopang, tapi untuk ukuran baris ketiga ini lega, dan bisa dibikin lebih lega lagi ketika bangku baris kedua dimajuin ke depan. Dan kita biarin kayak begini aja untuk mensimulasikan posisi paling sempit. Dan untuk bangku baris ketiga ini kita coba apakah dia bisa reclining atau enggak. Nggak bisa. Bangku baris ketiga nggak bisa reclining. Bisa deh, cuma ya ini reclining step 1, ini tegak 90 derajat, ini duduk makan kalau lagi LDKS nih kayak gini kan. Kemudian 1 step lagi buat nyender, cuma nggak bisa nyender lebih jauh lagi ke belakang. Tapi ya ini udah cukup sih, dan dia punya headrest yang bisa diatur, walaupun tentu saja lagi-lagi cuma 1 step dan pala pun nempel ke plafon. Tapi ya overall oke lah. Dan di sini juga ada power outlet lagi, dan di sebelah kiri dan kanan ini ada pocket kecil dan ada cup holder. Jadi cup holder mobil ini total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mantap. Cuma masalahnya kaca belakangnya ini agak kecil ya. Mungkin bisa dibikin sedikit lebih gede kayak gini, cuma ya ini agak kecil sih. Cuma walaupun di belakang, seenggaknya kita tetap terlindungi dari benturan samping dengan adanya curtain airbag. Ya mobil ini airbagnya banyak, ada depan 2 dan ada curtain airbag juga. Dan di bangku depan pun ada side airbag. Jadi ya amit-amit terjadi kenapa-napa, mestinya sedikit terbantu dengan adanya airbag yang banyak ini. Oke, dan setelah kita coba duduk di paling belakang sini, yang ya walaupun, nah ini dia nggak nyobain. Saya baru bentar duduk di belakang ini, mungkin baru sekitar 10 menit lah ya. Cuma udah berasa mabok darat gitu. Padahal kayak dari tadi kan di depan nyobain dari driving sampai Honda Sensing itu kan duduk di depan ya enak-enak aja gitu. Tapi begitu di belakang sini nggak tahu, mungkin suspensi belakangnya atau gimana, pokoknya secara impresi gitu. Atau mungkin karena saya lapar. Oke, nah sekarang kita udah balik ke depan lagi. Sekarang kita bahas gimana rasanya driving dengan Honda All New BR-V Prestige Honda Sensing ini. Namanya nggak kalah panjang ya sama Mitsubishi Xpander Crossroad Ford Fosgate Black Edition yang kemarin. Kemudian kita bahas apa ya? Oke, sekarang kan kita udah driving ya. Dan yang pertama kita lakukan itu adalah nyalain mesin kan kalau mau masuk kabin kan. Nah, si BR-V ini udah punya remote engine start. Jadi tadi kami langsung cobain. Jadi sebelum kami masuk ke mobil ini, kami nyalain dulu dari luar biar sedikit lebih adem, dan ya berhasil.
Jadi ya wah mantap ini. Sebenarnya penting nggak penting sih punya remote engine start, cuma ketika udah punya enak gitu rasanya. Jadi kayak kegiatan manasin mobil bisa dilakukan dari jempol gitu, udah nggak perlu minta tolong, tolong panasin mobil gua dong gitu biar adem. Udah nggak usah, udah tinggal langsung, udah jadi masyarakat mandiri kan. Kemudian kita udah masuk, kita duduk, kita pakai seat belt, kita nyalain mesin, kita jalan. Yang pertama berasa sih mungkin di transmisinya ya. Transmisinya ini kan pakai CVT ya. Nah, di sini ada beberapa tanjakan dan pas nanjak itu, kalau misalnya kita kebut dikit berasa dia agak sedikit agak males gitu buat keep up. Mungkin dia sengaja kayak gitu buat menghemat bensin atau gimana lah settingannya Honda, kita nggak tahu kan. Tapi seenggaknya yang cukup membantu di sini ada mode S sama mode L. Jadi ya cukup helpful. S sesuai namanya ya mode sport. Kemudian L buat pakai gigi yang rendah. Mungkin kalau misalnya kalian lagi di puncak atau apa yang dia gunungnya itu lebih tinggi, tanjakannya lebih curam, nah itu mode L bakal kepake. Kalau misalnya kayak nanjak parkiran biasa sih ya walaupun L disarankan pakai D atau S juga nggak masalah. Dan masih di transmisi, kami cukup sayang ini nggak ada mode overdrive off atau mode manual atau apapun itu. Jadi kayak berasa nggak berasa dalam kendali penuh gitu terhadap transmisi mobil ini. Cuma buat kebanyakan orang sih itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan, jadi mestinya nggak masalah. Kemudian dari setir, nah setir ini khasnya Honda ya, dia itu sangat ringan. Jadi kalau untuk city driving kayak gini memang menyenangkan, manuver parkir jadi enak, nggak usah repot-repot muter setir keras-keras gitu ya, jadi effortless gitu. Jadi ya udah belok gitu selesai. Cuma walaupun ringan dia tetap ya pokoknya setirnya Honda lah buat yang udah biasa naik Honda, apalagi Honda baru ya feel-nya nggak jauh berbeda. Dan setirnya ini juga udah leather wrap ya, jadi ya menambah kesan mewah ala-ala. Kalau ngomongin suspensi, bantingan, menurut kami mobil ini oke, normal gitu, nggak ada masalah, nggak yang kayak keras banget, nggak. Ini mobilnya lumayan enak secara suspensi dan secara peredaman pun road noise-nya lumayan. Tapi kan ya kita dapat beberapa review dari dari vlogger otomotif lain kalau ini peredaman di atasnya sedikit kurang kalau hujan. Ya untungnya hari ini cerah, tapi jadi kami nggak bisa cobain. Kurang lebih itu aja sih kalau terkait kenyamanan. Kemudian kita bisa bahas audio. Nah ini kan audio tuh penting ya, karena ya di jalan mau dengerin apa lagi, kecuali ya mungkin Anda punya tebengan atau apa ya good for you. Tapi kalau lagi nyetir sendiri gitu kan pasti perlu mungkin nyetel podcast, denger radio, denger musik, denger tilawah gitu kan. Subhanallah. Itu gimana ya, audionya menurut kami biasa, nggak dibilang jelek sebenarnya enggak, cuma kami expect sesuatu yang lebih spesial aja gitu loh. Apalagi ketika kemarin kami nyobain Honda City Hatchback beberapa waktu lalu, itu audionya menurut kami bagus. Dan ini kenapa ya berasa agak kurang aja gitu, walaupun nggak jelek. Sekali lagi kami bilang nggak jelek, cuma kami expect sesuatu yang lebih baik dari Honda BR-V ini. Sekarang kita mungkin ngomongin visibilitas ya. Ini ke kanan, kiri, depan, belakang lumayan enak. Kaca spion tengahnya lumayan besar. Kaca spionnya agak ramping sih, cuma nggak masalah. Apalagi adalah Honda Lane Watch ini, jadi kebantu banget. Untuk fuel consumption, mobil ini bisa at least dari 110 sampai 112.
dalam kota. Ini kalau di MID-nya ini sekitar 11,5 km per liter. Dan tadi kami juga sempat ngobrol-ngobrol sama ownernya, kemarin dia pakai dalam kota itu dapat sekitar 12. Menurut kami 12 dalam kota itu lumayan spesial lah ya. Apalagi sekarang kan harga Pertamax udah di 12.500, jadi ketika kita bisa dapat di atas 12,5 km per liter, berarti pengeluaran bensin kita di bawah Rp1.000 per liter. Itu aja review kami untuk Honda All New BR-V Prestige Honda Sensing ini. Mobil yang menyenangkan dengan fitur-fitur yang cukup canggih. Enggak sih, dengan fitur-fitur yang canggih. Apalagi ya dia bisa ngerem sendiri, bisa belok sendiri. Wah, udah pokoknya canggih banget nih. Kayaknya kalau dibawa mudik enak ini. Jadi ya udah di tol gitu kan 73 bisa di set cruise control gitu di 80, terus abis itu lane keeping assist-nya nyala, udah. Cuma ya itu, driver harus alert. Dah, itu aja review dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Kalau Anda suka, silahkan tekan tombol like. Kalau misalnya nggak suka ya udah dislike aja juga nggak apa-apa. Jangan lupa tinggalkan komentar, atau mau nanya-nanya boleh, atau mau sharing seputar All New BR-V ini boleh. Buat yang mau nanya nanti kami teruskan pertanyaannya ke owner, karena bukan kami yang punya mobil ini. Dan seperti biasa, Overdriven tidak terafiliasi. Ini mobil minjem punya teman, bukan minjem dari dealer atau pinjaman dari manufacturer. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa follow Instagram kami di @overdriven.id dan TikTok juga. Tapi kami lebih senang main Instagram. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.